Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Saya berharap hari ini setiap kita ada dalam sukacita Allah, setiap kita ada dalam berkat dan penyertaan Tuhan yang luar biasa, sehingga kita bisa belajar dengan antusias tentang firman Tuhan. Mari sebelumnya kita akan berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih atas pengorbananmu, terima kasih atas kebangkitanmu yang Kau nyatakan bagi kami. Kami rindu Bapa, kami tidak hanya bersuka cita atas perayaannya, tetapi kami juga mengerti dan memaknai kebangkitan-Mu sebagai momen di mana kami pun dibangkitkan, dikuatkan, dan akan dipulihkan. Mari Bapa, kalau kami akan belajar firman-Mu, kiranya Roh Kudus memberikan kami hikmat, marifat, pengertian, bukan dengan akal budi kami, tetapi surut dengan apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami siap terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Kita akan baca dari 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, ketika manusia diciptakan oleh Tuhan, pada awalnya, sebelum jatuh di dalam dosa, dikatakan di dalam kitab Kejadian 1 ayat 31 bahwa kita ini diciptakan segambar dengan Allah. Itu artinya kita ini sempurna dan baik keadaannya. Kita juga memiliki sifat-sifat ilahi sebagai perwujudan bahwa kita segambar dengan Allah. Dalam pengkhotbah dikatakan bahwa kita ini adalah manusia yang jujur. Kita diciptakan dalam kekudusan dan kebenaran Tuhan menurut Efesus 4 ayat 24. Kita diberikan akhlak yang mulia. Kita diberikan kemampuan melebihi semua ciptaan Tuhan yang lainnya. Bahkan manusia diberikan roh yang dapat berkomunikasi dan bersekutu dengan Tuhan. Diberikan naluri, kemampuan pikiran yang melampaui semua binatang dan tumbuhan. Tuhan juga memberikan kita otak yang luar biasa cerdasnya, sehingga mampu berpikir, belajar, berkreasi, mengatur, menentukan dan memutuskan sesuatu. Itu suatu hal yang luar biasa. Betapa istimewa, sempurna dan mulianya kita ketika Tuhan menciptakan manusia pada awalnya. Sayangnya ketika manusia kemudian mulai mencintai dirinya melebihi Tuhan dan mulai dikuasai oleh keinginan, maka jatuhlah ke dalam dosa. Dan akibatnya manusia kehilangan kemuliaan Allah. Seperti yang kita bisa baca dari Roma 3 ayat 23. Bapak, Ibu, Saudara-saudari mungkin pernah mengalami yang namanya rumah Anda padam listrik dari PLN atau putus listrik ya. Maka yang terjadi, rumah itu menjadi gelap. Segala gemerlap dan keindahannya tidak dapat terlihat. Yang ada hanya kegelapan. Seluruh aktivitas pun menjadi lumpuh. Karena mungkin kulkas, TV, kompor, dispenser, AC, kipas angin, lampu-lampu, ada banyak hal yang lain. Barang-barang atau benda-benda yang biasanya bisa berfungsi untuk menunjang kehidupan tidak dapat berfungsi karena aliran energi listriknya tidak ada. Demikian juga dengan manusia. Ketika kita kemudian jatuh ke dalam dosa, maka hidup kita menjadi gelap. Tidak hanya gelap karena kehilangan kemuliaan Allah, tapi hubungan kita dengan Tuhan menjadi rusak, terputus. Dampak-dampak yang lain yang terjadi adalah rusaknya citra diri kita sebagai manusia. Rusaknya citra kita sebagai manusia ilahi ini membuat kita memiliki konflik batin sendiri yang lebih sering, sehingga seringkali membuat kita lupa bahwa kita adalah ciptaan Allah yang sempurna dan dicintai oleh Tuhan. Itu sebabnya jangan heran kalau ada banyak orang yang insecure, merasa tidak berharga,
rendah diri. Kemudian banyak orang yang mudah untuk bunuh diri karena citra dirinya telah menjadi rusak. Dampak yang lain akibat dari dosa adalah rusaknya hubungan antara sesama manusia. Kita lihat yang terjadi ketika Kain membunuh Habil. Hilanglah rasa belas kasihan seorang saudara kepada adiknya. Padahal mereka bersaudara. Itu sebabnya ketika hubungan manusia antara sesama manusia ini menjadi rusak, banyak kita dapati ada orang membenci orang lain, ada manusia yang saling menendam, orang jadi mudah bertengkar, bahkan kadang-kadang bisa sampai kepada pertikaian dan bahkan pembunuhan. Itu disebabkan hubungan antara sesama manusia telah menjadi rusak sebagai konsekuensi dosa. Akibat yang lain adalah manusia mengalami penderitaan, baik itu sakit, baik itu kutuk, dan juga mengalami ketakutan, karena akibat dosa adalah ketakutan. Dan pada akhirnya manusia juga menghadapi penghakiman dan penghukuman. Dan finalnya adalah penghakiman dan penghukuman yang memberikan konsekuensi untuk masuk ke dalam api neraka bagi orang yang terus hidup dalam dosa. Sama seperti rumah yang tadi padam listriknya, usaha manusia yang ada dalam rumah itu untuk menyalakan listrik tidak akan mampu membuat listrik itu menyala, kecuali dari PLN yang menyalakan. Beda cerita kalau listrik kita padam karena kita tidak punya cukup token listrik ya Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau dipadamkan dari PLN karena ada pemutusan, ya tidak akan bisa hidup kalau bukan dari PLN-nya. Sama seperti kita, usaha kita untuk mencoba menghidupkan kembali akan sia-sia. Karena untuk dapat menyelamatkan dan memulihkan hidup kita, itu hanya dapat dilakukan oleh Tuhan sebagai Sang Pencipta, sebagai Juru Selamat. Kata pulih itu artinya adalah kembali menjadi baik, kembali menjadi sehat, kembali seperti semula. Memulihkan artinya menjadikan pulih, menjadikan suatu keadaan kembali menjadi baik atau sehat atau seperti semula. Apabila di antara kita saat ini ada yang mengalami salah satu kondisi seperti yang tadi saya sebutkan di atas sebagai konsekuensi atau akibat dari dosa, itu artinya kita butuh Tuhan yang sanggup mengampuni dosa-dosa kita dan memulihkan keadaan kita supaya kita menjadi seperti keadaan kita semula sebagai ciptaan Allah yang sempurna dan mulia, yang memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama, tidak ada lagi dalam kutuk penderitaan dan juga ketakutan. Firman Tuhan dalam 2 Tawarikh 7 ayat 14 berkata demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan keadaan mereka. Bapak Ibu Saudara-saudari, yang harus atau yang dapat kita lakukan adalah satu, merendahkan diri dan berdoa. Menyadari bahwa kita ini tidak akan mampu dengan segala usaha kita untuk dapat pulih pada kondisi kita seperti pada saat penciptaan pertama. Maka kita harus merendahkan diri, berdoa, memohon belas kasih Allah
Lalu yang kedua, mencari hadirat Tuhan dan berbalik dari jalan yang jahat. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, di bulan April ini, di bulan Paskah ini momen yang sangat baik. Bagaimana kita sama-sama merayakan wafat dan kebangkitan Kristus di salib. Supaya bisa menebus dosa kita dan juga memberikan kita kemenangan serta pemulihan. Apa yang Bapak Ibu Saudara-saudari alami saat ini? Merasa jauh dari Tuhan? Merasa tidak layak? Merasa tidak berharga? Merasa apapun yang Anda sedang lakukan gagal? Sulit berdamai dengan orang lain? Sedang mengalami kondisi fisik atau psikis yang tidak baik? Ketakutan? Anda butuh Tuhan dan pemulihan daripada Allah. Mari, rendahkan diri, berdoa, cari hadirat Tuhan, berbalik pada Tuhan. Karena Tuhan rindu untuk menolong kita, menyelamatkan kita, dan memulihkan kita. Tuhan, kami menyadari kami adalah manusia yang fana dan terbatas. Tapi kami berterima kasih karena Engkau rela berkorban di kayu salib untuk keselamatan kami. Bahkan ketika kami belum menyadarinya, Engkau telah memberikan dirimu menjadi penebus dosa bagi kami. Dan bahkan Engkau memulihkan keadaan umat-Mu, Tuhan. Saat ini Bapa, kalau ada di antara kami, ada yang merasa jauh dari Tuhan, jangkaulah Tuhan, rangkulah dengan kasih-Mu yang hangat, supaya tidak ada di antara kami yang semakin jauh dari Tuhan. Kalau di antara umat-Mu Bapa, ada yang mengalami gambar diri atau cerita diri yang rusak, Tuhan tolong memulihkan keadaan umat-Mu untuk kembali menikmati dan menyadari betapa istimewanya kami, betapa indahnya kami ciptakan oleh-Mu. Kami berharga, kami mulia, kami dikasihi oleh Tuhan. Kau ada di antara kami yang mungkin hubungan kami dengan sesama kami tidak baik. Perdamaikanlah kami Bapa. Berikan kami hati yang besar untuk mohon maaf dan juga untuk mengampuni, supaya ada damai dan sejahtera. Kalau ada yang terikat dengan sakit, dengan penderitaan fisik, dengan penderitaan psikis, dengan penderitaan mental, malam hari ini kami berdoa Tuhan, kiranya Allah membebaskan kami, lepaskan kami dari setiap sakit, kutuk dan penderitaan serta ketakutan, agar kami mengalami kemerdekaan, kebebasan dan pemulihan di dalam Yesus Kristus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu dan kebaikan-Mu. Kiranya Engkau menolong setiap kami, agar kami menjadi seperti keadaan kami yang semula, seperti ketika Tuhan menciptakan kami pada mulanya. Pujilah nama-Mu Bapa. Kami juga berdoa untuk Ibu Gembala, untuk para staf Gembala, untuk para hamba Tuhan. Kiranya Tuhan terus kuatkan hamba-hamba-Mu untuk menjadi saluran berkat bagi jemaat-Mu. Berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Tuhan juga kuatkan dan mampukan, sehingga di masa-masa ini tidak menjadi lemah dan jatuh dalam dosa, tapi kami tetap setia pegang teguh Tuhan Yesus dimanapun dan apapun keadaannya. Berdoa juga untuk bangsa dan negara ini, kiranya Tuhan tolong bangsa ini dipulihkan, diberkati Tuhan, menjadi bangsa yang mempermuliakan nama-Mu.
Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah berdoa, kami ucap syukur. Haleluya, amin. Kiranya pemulihan dari Tuhan menjadi bagian dari setiap kita, sehingga kita menjadi terang dan berkat bagi orang lain. Karena kita adalah manusia yang sempurna, yang mulia, karena ada Tuhan Yesus di dalam setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.